Pernahkah Anda membayangkan sebuah stadion bukan cuma sekedar beton dan baja, tapi seperti sebuah makhluk hidup? Nah, selamat datang di ulasan kita kali ini, di mana kita bakal membongkar habis sejarah luar biasa dari Carroll Road. Markas ikonik milik Norwich City ini adalah sebuah monumen hidup yang benar-benar bernafas, penuh dengan drama, rahasia terpendam, dan tentu saja gairah sepak bola yang luar biasa. Yuk, langsung saja kita mulai. 82. Angka ini luar biasa banget. Bayangkan, hanya butuh waktu 82 hari yang super panik dan gila-gilaan untuk membangun stadion raksasa ini dari nol, kurang dari 3 bulan. Lalu pertanyaannya, kok bisa secepat itu? Mari kita kembali ke momen kelahiran markas The Canaries yang jujur saja lumayan kacau balau. Di tahun 1935, klub benar-benar kalang kabut. Markas mereka sebelumnya, yang uniknya berada tepat di dalam sebuah bekas lubang tambang kapur, tiba-tiba saja gagal lolos inspeksi keselamatan FA yang super ketat. Mereka dipaksa pindah, dan waktunya benar-benar mepet. Tapi luar biasanya mereka berhasil. Para petinggi klub sampai menyebutnya sebagai sebuah keajaiban. Carroll Road selesai tepat pada waktunya dan langsung menjadi saksi kemenangan dramatis 4-3 melawan West Ham. Dan coba tebak, hampir 30.000 supporter membanjiri pertandingan pertama itu. Gak heran kalau saat itu Carroll Road dengan bangga dijuluki sebagai keajaiban dunia ke-8. Tapi tunggu dulu, perjalanan Carroll Road nggak selamanya tentang kejayaan. Ada momen kelam yang nyaris menghancurkan segalanya dan sebuah rahasia besar yang terkubur sangat lama. Tahun 1984, malam yang harusnya tenang berubah jadi mimpi buruk. Kobaran api raksasa melahap habis tribun utama Carroll Road. Terangnya api itu sampai bisa dilihat dari jarak setengah mil. Asisten sekretaris klub saat itu, John Pollard, punya cerita mengerikan soal ini. Dia sampai harus dipasangi masker oksigen saat nekat menerobos kobaran api. Dan bau asapnya katanya baru benar-benar hilang dari tubuhnya seminggu kemudian. Secara finansial, kerugiannya jelas bikin pusing kepala. Klub harus keluar uang sekitar 1,7 juta pound sterling untuk membangun kembali tribun, belum lagi pendapatan tiket yang hilang melayang. Tapi, tahu nggak apa yang paling bikin nyesek? Kehilangan sejarahnya. Sekitar 10.000 buku program bersejarah, sebuah buklet dengan tanda tangan asli legenda Brazil Pelé, sampai akta kelahiran pribadi John Pollard ikut hangus jadi abu. Uang memang bisa dicari, tapi peninggalan sejarah itu hilang selamanya. Dan yang bikin gila, penyebab kebakaran yang merugikan jutaan pound sterling ini jadi misteri total selama 20 tahun. Benar-benar nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya, di tahun 2004, muncul sebuah pengakuan mengejutkan dari seorang pengawas anak gawang bernama Dick Ken. Dia mengaku, tanpa sengaja, lupa mematikan sebuah mesin pemanas. Selama 2 dekade, dia memilih bungkam karena saking takutnya dituntut ganti rugi kompensasi. Sayangnya, pengakuan ini nggak langsung bikin semua orang lega. Mantan asisten sekretaris John Pollard merespons dengan penuh amarah. Dia bilang orang itu harusnya bawa saja rahasianya sampai ke liang kubur. Kemarahan ini jadi bukti nyata seberapa dalam trauma dari malam tersebut membekas di hati mereka yang mengalaminya langsung. Dari abu kebakaran itu, kita bisa melihat betapa kuatnya denyut nadi stadion ini, yang tentu saja berpusat pada kultur luar biasa yang dibangun oleh para penggemarnya dari masa ke masa. 43.984. Angka ini adalah bukti nyata dari loyalitas tanpa batas. Ini adalah rekor penonton terbanyak yang pernah memadati Carroll Road yang tercipta di laga sengit Piala FA melawan Leicester City tahun 1963. Bayangkan puluhan ribu orang berdesakan, bersorak, menyatukan energi mereka untuk The Canaries. Dan bicara soal energi, Anda harus dengar soal lagu kebangsaan mereka, On the Ball City. Tahukah Anda, kalau ini diakui secara luas sebagai lagu sepak bola tertua di dunia yang masih terus dinyanyikan sampai sekarang? Lagu ini diciptakan pada tahun 1890-an. Artinya, lagu wajib Carroll Road ini usianya lebih tua dari klub Norwich City itu sendiri. Coba bayangkan, para supporter ini secara harfiah adalah penjaga sejarah sepak bola yang sangat mengakar. Fanatisme luar biasa ini juga yang bikin East Anglian Derby melawan Ipswich Town jadi sangat panas. Pertarungan memperebutkan Pride of Anglia ini super ketat secara historis. Ipswich memang sedikit unggul dengan 45% kemenangan, berbanding 37% untuk Norwich dan sisanya imbang. Laga ini bukan cuma soal poin ya, ini benar-benar soal kebanggaan wilayah. Tentu saja, sebagai monumen yang terus hidup, Carroll Road gak bisa cuma bernostalgia. Mereka juga harus terus beradaptasi dengan tuntutan era sepak bola papan atas yang super modern. Klub sadar betul mereka harus investasi besar-besaran untuk pengalaman fans dan fasilitas pemain.
Mulai dari memasang teknologi VAR, mengganti papan skor jadul dengan layar digi-ribbon yang keren, sampai membangun gym canggih lengkap dengan sauna pemulihan. Mereka juga menyiapkan fasilitas ruang ganti khusus untuk wasit perempuan, sebuah langkah krusial untuk sepak bola modern. Oh, dan bangku manajer atau dugouts pun sekarang menggunakan bahan perspex yang lebih kekinian. Semuanya diperbarui. Tapi, disinilah letak dilemanya. Keinginan untuk terus maju ini ternyata memicu sebuah benturan yang sangat sensitif antara ambisi klub dan tradisi supporter. Jadi begini situasinya sekarang. Klub punya visi yang sudah disetujui, menambah kapasitas stadion jadi 35.000 kursi, bikin area korporat baru, dan bangun zona khusus fans. Terdengar menjanjikan kan? Masalahnya, untuk mewujudkan ini, mereka harus memindahkan sekitar 3.000 pemegang tiket musiman yang loyal dari tribun River End. Jelas saja, para supporter ini menolak keras. Mereka tidak mau kehilangan tradisi tempat duduk mereka, serta menyuarakan kekhawatiran soal hilangnya atmosfer khas dan masalah keamanan. Penolakan ini benar-benar disuarakan secara nyata. Spanduk dibentangkan, yel-yel menggema dengan lantang, kami tidak akan dipindahkan. Gesekan ini memanas sampai pihak kepolisian setempat juga ikut menyoroti masalah keamanan terkait manajemen kerumunan jika penonton benar-benar direalokasi. Jadi pada akhirnya, saat Carroll Road bersiap untuk berevolusi menuju masa depan dengan kapasitas 35.000 kursi, kita dihadapkan pada satu pemikiran yang cukup tajam. Ketika sebuah stadion bersejarah tumbuh melampaui tapak aslinya, apa yang terpaksa kita tinggalkan? Ini adalah tantangan nyata tentang bagaimana kita bisa menyeimbangkan kemajuan dan komersialisasi tanpa harus mengorbankan jiwa dan tradisi dari komunitas itu sendiri. Menarik banget untuk direnungkan, bukan? Terima kasih sudah bergabung di ulasan kita kali ini dan sampai jumpa di bahasan seru kita selanjutnya.